apa kabar semuanya? Saya yakin semua dalam kondisi sangat sehat. Yes? Ya, selamat datang di Natural Health Talk kita kali ini. Saya Floren Kasih. Hari ini kita akan berbagi satu topik yang sangat menarik, yaitu food for the cells. Biasanya kalau orang berbicara makanan itu pasti berkaitan dengan nikmat, nyaman, enak. Setuju ya? Tapi hari ini kita akan berbicara yang berbeda. Kita akan berbicara yang mana nih yang penting buat sel tubuh kita. Nah, saya akan sharing satu file dulu untuk teman-teman semua lihat di sini, bahwa menjadi satu tujuannya kita di hidup yaitu happy, healthy, and harmony. Setuju nggak? Saya yakin semuanya pasti setuju ya. Oke, sekarang kita lihat. Untuk kita hidup dengan sehat, ya sangat penting untuk kita punya daya tahan tubuh yang kuat, yaitu imun sistem. Betul ya, terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, semua orang akan berbicara mengenai daya tahan tubuh. Meskipun masker, cuci tangan, dan sebagainya sangat penting, tetapi daya tahan tubuhlah kuncinya. Nah, dan bukan hanya pandemi COVID saja, tapi kita berbicara virus-virus bakteri lainnya. Setuju ya? Oke. Nah, saya ingin tunjukkan satu video yang sangat bagus dari Dr. Bernardo. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer. Primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, and this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Ya, kalau kita perhatikan, ya menarik sekali bahwa Dr. Bernardo mengatakan basically itu kesimpulannya seperti ini, bahwa tubuh terpenting itu adalah menjaga pH tubuh di 7,35, 7,45. Nah, biasanya untuk jaga pH tubuh orang fokusnya hanya di makanan. Sesungguhnya selain makanan itu IMF atau radiasi itu juga merusak daya tahan merusak pH tubuh kita. Yang kedua itu adalah jaga oksigen di dalam tubuh. Jangan sampai terjadi hipoksia, yaitu penurunan hingga 35% oksigen, dan itu akan mengaktifkan sel kanker dalam tubuh. Bukan hanya itu aja, jika seluruh organ-organ tubuh kita kekurangan oksigen, basically ya kita organ akan rusak, ya kan? Oke, dan yang ketiga itu adalah jaga pikiran atau mind-nya kita, ya. Oke, sehingga kalau kita lihat dari kesimpulannya untuk menjadi sehat itu sangat sederhana ya. Tetapi kita bisa dengan mudah menemukan 10 penyakit kronis ini di masyarakat ya, hipertensi, kolesterol, diabetes lah dan sebagainya. Betul nggak? Betul ya? Oke, dan data menunjukkan bahwa 80% orang itu memiliki minimal salah satu kondisi ini. Wow, oke. Dan yang menarik lagi bahwa ternyata 68% itu memiliki 2 ataupun lebih. Wah, ini adalah menurut saya ini adalah data yang wow, cukup
memprihatinkan, betul ya. Nah, benar juga sih, memang kita dengan mudah menemukan teman kita misalnya hipertensi dan juga kolesterol jadi satu ya. Oke, dan tantangan kondisi kesehatan secara global keseluruhan ada satu istilah yang disebut dengan sindrom X, yaitu sindrom metabolik ya. Kalau kita berbicara metabolik ya otomatis kita tahu lah kondisi kesehatan tubuh kita. Apa sih ciri-cirinya ya? Obesitas, kolesterol di mana HDL-nya rendah, resistensi terhadap insulin, trigliserida maupun hipertensi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang disebut dengan sindrom metabolik atau sindrom X. Di mana sindrom X ini akan menyebabkan penyakit kronis lainnya seperti kita lihat jantung, stroke, kanker, inflamasi, terus kita ada juga hati berlama atau fatty liver, artritis, ginjal, dan juga Alzheimer ya. Tentunya ya sebagai setiap orang di dunia inilah ya, pastinya tidak mau terkena salah satu penyakit ini hingga hari kita check out, setuju ya? Dan tentunya penyakit-penyakit lainnya juga ya. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tentunya maunya hidup secara sehat, secara natural atau alami ya. Nah, saya ingin bercerita mengenai satu hal yaitu sel. Primitive food for cell. Kenapa saya bercerita sel? Bukan bercerita mengenai perut. Karena gini, sel yang sehat, jaringan sehat, organ sehat, tubuh sehat. Sel sakit, jaringan sakit, organ sakit, tubuh sakit. Jadi kalau kita mau sehat, berarti yang paling penting kita perhatikan adalah selnya, bukan organnya. Ya, organ adalah hasil dari sel. Jadi kalau kita misalnya organ perut, organ hati dan sebagainya itu adalah hasil dari sel hati, sel perut seperti itu. Jadi maka kita penting sekali untuk memperhatikan sel. Jadi saya akan menunjukkan satu video tentang Your body sel. is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put, insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Nah, itu dia. Sudah lebih kenal dengan sel tubuh kita sendiri, sangat menarik bukan? Ya. Jadi kalau kita berbicara sel, kita berbicara food for the cell. Kenapa? Karena tidak setiap kali kita makan itu akan sampai ke sel, ya. Jadi kalau kita lihat ada sekarang revolusi makanan yang disebut dengan alpha PSP. Alpha PSP itu polysaccharide peptide. Ya, di mana ini adalah sumber energi, ya.
menstimulat enzim diproduksi menjadi bioenergy production yang menghasilkan satuan energi yang disebut dengan ATP ya. Nah, dengan bersama dengan enzim itu akan membantu di proses metabolisme tubuhnya kita. Bahwa pada dasarnya sel itu mempunyai 4 fungsi yang paling dasar, yaitu apa? Pembuangan racun, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Di mana masing-masing fungsi ini tuh sangat penting tertangani secara sempurna. Sekarang coba kita perhatikan, kalau seandainya sel kita kekurangan energi, kalau pembuangan racunnya tidak sempurna, otomatis masih ada sisa-sisa racun di dalam tubuh kita. Padahal setiap hari kita bisa saja mengabsorb racun. Misalnya contoh kita lihat dari makanan lah, dari udara lah, dari air dan sebagainya. Termasuk perbaikan. Kita sering mendapatkan serangan-serangan yang merusak sel tubuh kita nggak? Sering. Misalnya contoh dari radiasi, dari bakteri, dari virus dan sebagainya, pada dasarnya itu kan merusak sel kita. Sehingga kalau pada malam hari tubuh kita melakukan self healing, jika tidak punya energi yang cukup, berarti kan self healingnya akan berjalan tidak sempurna. Jika tidak sempurna, kerusakan yang menumpuk, akhirnya sampai satu waktu tertentu 10-20 tahun kemudian, akhirnya menjadi kerusakan yang signifikan, bukan? Nah, kerusakan sel yang signifikan itu yang membuat kita merasa sakit. Jadi pada awalnya 20 tahun di belakang, itu kerusakan kecil di sel itu tidak membuat kita merasakan apa-apa. Makanya kenapa ada orang, enggak, saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik saja. Nanti dulu, mungkin kerusakan selnya masih sedikit sekali. So, makanya kita kenapa harus memperhatikan food for the cell ini. Ya, dan termasuk peremajaan sel. Intinya adalah, proses ini adalah untuk membuat sel itu dia bisa berfungsi dengan baik. Ya, karena pada dasar ini adalah anugerah dari Tuhan buat kita. Sel tubuh kita adalah dokter terbaik dalam hidup kita. Siapa yang setuju? Setuju ya? Kalau setuju tinggalkan komen, saya setuju sekali gitu ya. Memang dan itu dokter terbaik, obat terbaik, semuanya di situ. Jadi so basically ini adalah revolusi makanan untuk tubuh kita, yaitu alpha beta. Ya, alpha beta menjadi sangat menarik karena kualitasnya. Ya, satu pertama adalah paten teknologi di stabilisasi. Karena gini, ketika beras ketika terbuka itu akan mengalami oksidasi. Makanya beras yang baru terbuka 1 hari dengan yang sudah taruh seminggu maupun taruh sebulan itu kualitasnya totally berbeda. Ya, terjadi penurunan yang signifikan karena faktor oksidasi. Tetapi dengan adanya proses stabilisasi ini menjadi stabil, ya, sehingga pada saat keluar kan pasti pada butuh waktu lah sampai diproses di mesin dan sebagainya. Dan yang kedua adalah menggunakan konsep hidrolisis mekanis karena ini proses teknologi nano, ya, sehingga orang akan bertanya apakah ini chemical basis ataupun hydrolysis basis, ya. Kita maunya kan hydrolysis basis dong, karena ini kan food for the cell. Dan juga kita punya sertifikasi organik, ya, yang mencakup luas lah untuk di dunia seperti USDA dari USA, dan kita juga punya EU dari Europe Market, juga punya Healthy Choice dari Singapura dan sebagainya. Dan ini juga menarik sekali bahwa panennya itu hanya setahun sekali loh. Ya, sementara kita tahunya bahwa panen umumnya itu 3-4 kali. Setelah panen langsung pemupukan dan bisa tanam kembali. Nah, karena ini tidak menggunakan pemupukan buatan, yaitu mengandalkan ekosistem alam, bebek, kodok, cacing, ikan seperti itu, proses penyuburan kembalinya itu jadi makan waktu cukup panjang. Tujuannya adalah tanah ini tetap adalah tanah yang basah. For your information, ini sertifikatnya bahwa organiknya itu adalah dari mulai penanaman hingga delivery, ya. So itu menjadi untuk menjaga kualitasnya. Nah, dan penyerapan alpha beta juga sangat singkat sekali. Jadi pada saat kita makan, misalnya kita makan nasi, makan roti, makan mie dan sebagainya lah ya. Nah, yang masuk gluten yang masuk ke dalam tubuh kita itu beta ukurannya, atau kita lihat bola yang hijau itu. Itu basically tidak bisa menembus pori-pori di membran sel. Sehingga dia harus dihancurkan dulu oleh sel, mengeluarkan energi untuk menghancurkan, baru terdorong masuk dengan insulin. Tetapi kalau kita lihat yang alpha beta itu sudah pre-digest dan juga mikron. Jadi dia bisa menembus lewat pori-pori sel dengan mudah. Dan itu penyerapannya menjadi sangat singkat, ya.
dan masuk ke dalam mitokondria sel, yaitu bagian sel yang memproduksi energi atau PLN-nya sel ya kita sebut. Sehingga orang kalau dia merasa sangat lemes ketika dia konsumsi alfa meta, 30 detik kemudian kenapa dia langsung terasa, saya lah berenergi ya, berasa berenergi, berasa segar kembali, bugar kembali. Karena memang prosesnya sangat cepat seperti itu. Nah, aplikasi di lapangan selain kita minum untuk menjaga kesehatan, ya ini sangat bagus sekali diberikan kepada anak-anak. Karena kita tahu anak-anak itu banyak sekali butuh sel-sel baru. Dan terpenting adalah pertumbuhan otaknya mereka. Nah, bagaimana kalau anak-anak nggak suka gitu ya, meskipun ini basisnya adalah beras organic brown rice ya, tapi kita bisa akali lah ya, misalnya contoh campur ke susu, ke sup, ataupun ke bubur. Ataupun misalnya kita untuk orang-orang bisa juga gunakan untuk skin cell, yaitu sel-sel kulit juga sangat bagus. Nah, untuk juga bisa ditaburkan dari luar, misalnya contoh untuk luka-luka, terlebih-lebih untuk orang yang diabetes ini sangat bagus sekali. Kita banyak sekali kesaksian. Oke, dan juga untuk orang yang mempunyai tantangan kesehatan ataupun orang yang sakit. Nah, buat orang-orang yang sakitnya, apalagi kalau sampai sakit serius ya, seperti cancer lah, stroke lah, Alzheimer lah, dan sebagainya, kita menyarankan sudah harus minimum 3 kali sehari. Karena selnya itu butuh banyak sekali energi untuk perbaikan dan untuk melawan musuh-musuh yang pertarungannya itu ya. Nah, dan juga sangat bagus untuk orang-orang yang mengalami kebocoran usus. Ya, kita sekarang banyak mendengar istilah autoimun ya. Autoimun basically kan protein yang masuk dari ujung usus satu ke ujung yang keluar di ujung yang lain itu kan seharusnya terolah ya menjadi rangkaian yang terserap oleh tubuh. Tetapi kalau terjadi kebocoran, rangkaian yang belum sempurna ini itu sudah terbocor keluar. Oke, sehingga oleh tubuh itu dikenali sebagai benda asing. Ya kan nggak bisa diserap kalau rangkaiannya belum sempurna, belum matching, ini musuh nih. Oke, nah otomatis tubuh mengirimkan tentara, bala tentara untuk menyerang. Yang diserang siapa? Ya tubuh itu sendiri kan jadinya. Oke, so alfa meta kenapa sangat bagus? Karena sangat membantu di proses mengurangi kebocoran tersebut. Oke, dan alfa meta ini bisa untuk siapa saja. Oke, untuk ibu hamil very good. Karena sejak dalam masa janin, itu kan proses-proses pembentukan sel-selnya tuh sudah mulai berjalan. Terutama kita berbicara misalnya sel otak. Oke, termasuk sel semua organ itu sudah berjalan. Untuk anak-anak seperti yang tadi saya jelaskan, very important terutama untuk membantu proses otak ya. Dan juga untuk remaja maupun dewasa, kita tahu sekarang ini remaja misalnya contoh di sekolah, tuntutan pelajaran sekolah itu luar biasa tinggi. Jadi sebenarnya butuh energi yang sangat besar. Mungkin kita lihat anak-anak belajar, oh tidak banyak kegiatan fisik, berarti tidak butuh banyak energi besar. No, otak itu konsumsi energi itu besar sekali. Jadi justru bukan olahraga, lari, lompat sana-sini yang butuh energi besar, tapi sebenarnya berpikir itu butuh energi besar. Nah, contoh kita dewasa butuh nggak? Sangat, apalagi kita bekerja ya. Nah, orang tua, apalagi orang sakit. Contoh kita bicara orang tua, kan terjadi proses aging. Jadi sebenarnya tubuhnya tuh butuh banyak sekali energi untuk mempertahankan supaya agingnya itu tidak terjadi dengan tajam, tapi selandai mungkin. Dan untuk orang tua, tujuan hidupnya apa sih? Ya pasti sehat terus untuk melihat anak cucunya bertumbuh. Betul ya? Bukan tas baru, bukan baju baru, bukan sepatu baru. Saya rasa buat orang tua semuanya sama. Pokoknya bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dengan sehat. Jadi kalau mau memberikan sesuatu buat orang tua kita, menurut saya alfa meta adalah food for cell ini adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk sel-selnya orang tua kita. Karena dari sel mereka yang sehat lah orang tua kita bisa sehat. Setuju ya? Dan kalau orang sakit ya sudah tidak ada pertanyaan. Itu extremely butuh karena namanya juga sakit. Kalau namanya sakit berarti sel-selnya itu butuh proses perbaikan yang sangat signifikan. Betul ya? Nah, dan kita dari Beast World itu mengenalkan satu lifestyle yang disebut to be strong, yaitu to be strong lifestyle. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah lewat alfa meta, karena itu adalah food for the cell,
itu adalah proses membangun tubuh itu dari dalam. Dan langkah berikutnya adalah memberikan proteksi atau perlindungan melalui produk Beeswax lainnya yaitu Vitalmax ya. Vitalmax nanti bisa dilihat dari video kita yang lain adalah sangat banyak bicara mengenai antioksidan, anti-inflammation, antimikroba dan sebagainya dari sayur dan buah. Nah, kombinasi dari Alpha Meta dan Vitalmax ini menghasilkan To Be Strong Lifestyle. Dan ini sangat alami, sangat natural. So, kita yakin ini akan memberikan solusi yang sangat bagus untuk keluarga teman-teman semua. Ya, ini sharing dari saya, tapi sebelum saya tutup, saya ingin tunjukkan sedikit bagaimana sih cara sederhana untuk membuat Alpha Meta. Very simple. Jadi kita ngambil air hangat, ya ini saya gunakan Alpha Spin untuk mendapatkan living water, ya. Ini air hangat. Dan ini yang disebut dengan Vitalmax tadi, ya, dari 22 jenis sayur dan buah. Nah, untuk Alpha Meta, kita ngambil sesendok seperti ini. Ya, 1 sendok seperti ini. Oke, lalu kita taburkan di atas minumannya kita, ya. Karena ini saya contoh saja, jadi saya nggak taburkan semua, ya. Oke, lalu kita ambil sendok. Bisa saja kita tinggalkan, tunggu dia nanti pelan-pelan 10 menit sampai 15 menit dia akan turun semua, lalu kita aduk dan minum. Atau kalau memang mau cepat, ya udah kita aduk ya. Kalau air hangat lebih gampang, kalau airnya dingin, air suhu normal ya lebih susah ya. Oke, atau saya bisa juga menggunakan shaker. Oke, sesudah itu kita minum. Wanginya apa? Wanginya ya beras. Karena apa? Karena Alpha Meta terbuat dari organic brown rice. So, ini adalah solusi untuk sel-sel tubuh keluarga Bapak, Ibu, teman-teman semua, ya. Jadi ini adalah sharing dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat dan semua tetap sehat secara alami, secara natural. Bebas dari obat, bebas dari chemical, itu yang kita harapkan, betul ya? Oke, itu dari saya Floren Kasih, semoga sharing ini bermanfaat, ya terima kasih ya sudah mengikuti acara ini.